akan menjelaskan mengenai pengantar dan konsep dasar valuta asing. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa dalam perdagangan internasional itu selalu melibatkan mata uang asing? Jawabannya, karena setiap negara ini memiliki mata uang berbeda-beda, dan disinilah valuta asing memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi global. Valuta asing atau falas ini merupakan mata uang satu negara yang digunakan dalam transaksi lintas negara. Dalam praktiknya, aktivitas ini terjadi di pasar valuta asing, yaitu pasar tempat diperdagangkannya mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain dalam bentuk pasangan mata uang ataupun currency pair. Nah, pasar falas ini bersifat global dan beroperasi selama 24 jam secara berkesinambungan. Secara konsep, pasar valuta asing ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai mekanisme pasar transfer daya beli antar negara, misalnya ketika perusahaan di Indonesia ini harus membayar impor ke luar negeri. Yang kedua, sebagai sarana untuk memperoleh ataupun menyediakan kredit dalam transaksi perdagangan internasional. Ketiga, untuk meminimalkan risiko akibat fluktuasi nilai tukar karena nilai mata uang antar negara tidak pernah benar-benar setara ataupun selalu berubah mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. Nah, dalam kegiatan perdagangan internasional, pembeli dan penjual ini biasanya menggunakan mata uang yang berbeda. Tidak ada satu kurs tunggal yang berlaku secara universal. Nah, nilai dari mata uang ini bisa berbeda-beda tergantung pada bank ataupun pelaku pasar yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, pihak pembeli ini harus menukar mata uangnya ke mata uang yang digunakan oleh penjual agar transaksi bisa terlaksana. Perbedaan antara nilai tukar inilah yang kemudian menimbulkan risiko kurs. Besarnya peran valuta asing juga tercermin dari tingginya volume transaksi. Berdasarkan survei Bank of International Settlements, nilai transaksi pasar valuta asing global ini mencapai lebih dari 1,4 triliun dolar Amerika per hari. Di Indonesia sendiri, aktivitas penukaran valuta asing ini terus meningkat, terutama melalui kegiatan usaha penukaran valuta asing atau KUPVA bukan bank. Namun, tingginya likuiditas dan cepatnya pergerakan harga di pasar valuta asing juga membuat risiko menjadi semakin besar. Risiko ini tidak hanya berdampak pada stabilitas nilai tukar, tapi juga dapat memengaruhi transaksi keuangan aset, stabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka fluktuasi kurs ini dapat menyebabkan informasi keuangan menjadi tidak andal dan menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pengatur yang jelas dari pemerintah dan Bank Indonesia, khususnya melalui pemberian izin dari pengawasan terhadap kegiatan penukaran kurs valuta asing. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melindungi nilai mata uang rupiah sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan memahami konsep dasar valuta asing ini, kita dapat melihat bahwa falas bukan sekedar alat tukar mata uang, tetapi merupakan bagian penting dari sistem ekonomi dan perdagangan internasional yang memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang tepat. Baiklah, di sini saya Muhammad Al-Ghifari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai akuntansi atas perubahan kurs mata uang asing PSAK 10. Perdagangan internasional telah menyebabkan perusahaan asing melakukan transaksi dalam mata uang asing. Untuk mencatat dan melaporkan transaksi tersebut secara wajar, diperlukan pedoman akuntansi yang konsisten terkait bagaimana menentukan tanggal transaksi. Nah, di Indonesia, pedoman tersebut diatur oleh PSAK nomor 10 atau pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, PSAK nomor 10 ini mengatur cara menentukan mata uang fungsional entitas, mencatat transaksi mata uang asing pada tanggal transaksi menggunakan spot rate, kemudian mengukur kembali aset dan liabilitas moneter pada tanggal laporan, kemudian mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs dalam laporan laba rugi, kemudian mencatat transaksi laporan keuangan untuk entitas asing dalam konsolidasi. Kemudian ada penentuan mata uang fungsional. Penentuan mata uang fungsional merupakan tahap fundamental dalam PSAK nomor 10 karena seluruh proses pencatatan transaksi mata uang asingnya itu mengacu pada mata uang ini. Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas menghasilkan dan menggunakan kas. Faktor utamanya itu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang atau jasa,
Kemudian mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, material, dan biaya lainnya. Kemudian faktor tambahannya itu mata uang dalam pembiayaan atau pinjaman atau ekuitas. Kemudian mata uang di mana penerimaan kas dari aktivitas operasi dikumpulkan. Kemudian penentuan tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal ketika entitas mengakui suatu aset, liabilitas, pendapatan, atau beban sesuai dengan standar akuntansi terkait. Kemudian ada penggunaan kurs spot pada pencatatan awal. Pada saat awal transaksi mata uang asing diakui, PSAK 10 mewajibkan penggunaan kurs spot pada tanggal transaksi. Kurs spot adalah kurs pertukaran yang berlaku pada saat penyelesaian langsung antara dua mata uang. Penggunaan kurs spot memastikan bahwa transaksi dicatat dengan nilai yang paling mendekati nilai ekonomi sesungguhnya pada saat transaksi terjadi. Kemudian pengukuran selanjutnya atau aset liabilitas moneter. Setelah pencatatan awal, PSAK 10 mewajibkan entitas untuk melakukan pengukuran selanjutnya terhadap saldo dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan. Pada tahap ini, perbedaan antara item moneter dan non moneter menjadi sangat penting. Item moneter seperti kas, piutang usaha dan utang usaha harus diukur kembali menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan. Sebaliknya, item non moneter seperti persediaan aset tetap atau investasi yang dicatat pada biaya historis tidak diukur kembali memakai kurs penutup. Mereka tetap menggunakan kurs pada tanggal transaksi awal karena nilai ekonominya tidak secara langsung berubah akibat fluktuasi kurs. Saya Aisyah, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan transaksi dalam mata uang asing. Apa sih pengakuan dalam mata uang asing dan apa itu transaksi dalam mata uang asing? Yang dimana transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang diselesaikan dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas, biasanya mata uang pelaporan entitas, misal rupiah. Yang dimana transaksi ini umumnya timbul dalam perdagangan internasional seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit, yang dimana di Indonesia perlakuan akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 10 yang membahas tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas mencerminkan pengaruh moneter dari transaksi dan saldo dalam mata uang asing. Pengakuannya yaitu pengakuan awal, yang dimana pada tanggal terjadinya transaksi, setiap transaksi dalam mata uang asing harus dicatat, seperti penentuan tanggal transaksi, penggunaan spot rate. Yang kedua yaitu pos moneter dan non moneter. Jadi mana pos moneter adalah pos-pos aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap. Yang kedua yaitu pos non moneter. Jadi mana pos-pos aset dan liabilitas yang tidak akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap. Yang ketiga yaitu perhitungan dan pengakuan selisih kurs terrealisasi. Ketiga yaitu penyelesaian transaksinya, di mana penyelesaian transaksi dalam mata uang asing menimbulkan selisih kas terrealisasi seperti nilai rupiah pada saat pelunasan. Nilai rupiah tercatat pada pos moneter setelah penyesuaian pada tanggal neraca berakhir. Baiklah, saya Ersevelia Ramadhani akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang selisih kurs, pendapatan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Yang pertama ada pengertian selisih kurs. Selisih kurs menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia adalah perbedaan yang terjadi ketika jumlah nilai tertentu ditransfer dari satu mata uang ke mata uang yang lain pada kurs yang berbeda. Contohnya seperti utang sebesar 1.000 US dollar saat ditransaksikan kursnya sebesar Rp15.000, tapi saat pelunasan kursnya menjadi Rp16.000. Jadi muncullah selisih kurs sebesar Rp1 juta. Yang kedua ada pengertian pendapatan.
Menurut PSAK 23 paragraf 8 menyatakan bahwa pendapatan hanya mencakup arus masuk bruto dari keuntungan ekonomi yang diterima dan dapat diterima entitas itu sendiri. Yang ketiga ada pengakuan. Menurut paragraf 20 dari PSAK 23 menyatakan bahwa jika hasil transaksi yang berkaitan dengan penjualan jasa dapat diestimasikan secara andal, maka pendapatan yang terkait dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Yang keempat ada pengukuran. Menurut PSAK 23 paragraf 7, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang dapat diterima untuk menjualnya. Dan persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut biasanya menentukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dari transaksi. Selanjutnya yang kelima ada pengungkapan. Pengakuan selisih kurs terjadi ketika perubahan nilai tukar memengaruhi aset atau liabilitas dalam mata uang asing. Pada saat transaksi awal, nilai dicatat menggunakan kurs spot tanggal transaksi. Selanjutnya, pada setiap akhir periode pelaporan, seluruh aset dan liabilitas moneter diukur kembali dengan kurs penutup. Selisih dari perubahan kurs tersebut diakui sebagai laba atau rugi selisih kurs. Namun, selisih kurs yang bersumber dari penjabaran laporan keuangan entitas asing atau instrumen lindung nilai tertentu tidak masuk laba rugi, melainkan diakui dalam Other Comprehensive Income atau OCI. Saya, Herminaria Baruginting, akan menjelaskan materi mengenai penjabaran laporan keuangan entitas asing. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri itu bisa nyambung sama laporan induknya yang ada di Indonesia? Nah, jawabannya ada di satu proses krusial dalam akuntansi internasional, yaitu penjabaran laporan keuangan entitas asing. Secara sederhana, penjabaran laporan keuangan adalah proses mengonversi laporan keuangan entitas asing ke mata uang pelaporan entitas induk, agar bisa dikonsolidasikan secara fair dan comparable. Proses ini diatur dalam PSAK nomor 10 yang mengadopsi IAS 21. Nah, step pertama yang wajib dipahami adalah mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu bukan pilihan bebas manajemen, tapi mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Indikatornya antara lain yang pertama ada uang yang paling memengaruhi pendapatan, biaya operasional, dan arus kas. Nah, kalau ini salah ditentukan, maka efeknya bisa domino ke seluruh laporan keuangan. Nah, setelah mata uang fungsional ditetapkan, kita masuk ke konsep mata uang pelaporan atau presentation currency. Ini adalah mata uang yang dipakai untuk menyajikan laporan keuangan ke publik, yang mana entitas ini boleh memilih mata uang pelaporan yang berbeda dari mata uang fungsionalnya. Misalnya, demi kepentingan investor global. Tapi, catatannya satu, penjabarannya harus konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, untuk anak perusahaan luar negeri sendiri, metode yang digunakan adalah current rate method, yang mana dalam metode ini, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan, dan pendapatan serta beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata periode, ekuitas seperti model disetor menggunakan kurs historis. Nah, selisih yang timbul dari proses ini tidak masuk ke laba rugi, tapi dicatat di Other Comprehensive Income atau OC sebagai selisih kurs penjabaran yang disajikan di ekuitas. Ini penting supaya laba perusahaan nggak terlihat naik turun dan hanya karena terjadi fluktuasi kurs, bukan karena kinerja operasionalnya. Dampaknya apa? Lumayan signifikan. Penjabaran laporan keuangan ini bisa menyebabkan volatilitas ekuitas, memengaruhi rasio keuangan, bahkan membuka ruang salah tafsir kinerja kalau pengguna laporan keuangannya nggak paham konteksnya. Makanya, transparansi dan pengungkapan jadi mandatory. Jadi, takeaway-nya adalah penjabaran laporan keuangan entitas asing ini bukan cuma soal konversi mata uang aja, tapi bagian dari strategis dari akuntabilitas, konsistensi, dan kualitas pelaporan keuangan internasional. Kalau dilakukan dengan benar, laporan keuangan bisa jadi reliable, decision useful, dan siap dipakai untuk pengambilan keputusan yang tingkat global. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan kurs dan manajemen risiko valuta asing. Nah, materi ini itu menjelaskan bahwa perubahan nilai tukar mata uang asing punya dampak besar bagi perusahaan, terutama yang menggunakan ekspor impor, punya utang di luar negeri atau punya anak perusahaan di luar negeri.
Kalau kursnya itu naik turun, maka laba dan arus kas perusahaan juga ikut berubah. Jadi keuangannya itu tidak stabil. Nah, resiko yang paling besar terjadi adalah resiko transaksi, yaitu saat ada selang waktu antara transaksi dan pembayaran. Misalnya, perusahaan itu menggunakan US dollar, tapi pembayarannya itu nanti. Jadi kalau nilai dolarnya itu turun, maka uang yang diterima dalam rupiah itu jadi lebih kecil. Begitu juga kalau perusahaan itu punya utang mata uang luar negeri. Jadi kalau kursnya itu naik, maka otomatis utang rupiahnya itu jadi lebih besar. Nah, selain itu ada resiko translasi, yaitu resiko saat laporan keuangan anak perusahaan luar negeri diubah ke mata uang induk. Walaupun nggak ada transaksi, tapi perubahan kurs bisa bikin nilai aset dan laba di laporan keuangan itu kelihatan naik turun. Nah, jadi teman-teman, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, perusahaan bisa menggunakan hedging atau lindung nilai. Tujuannya supaya dampak perubahan kurs itu bisa dikendalikan dan keuangan perusahaan itu lebih stabil. Nah, jadi intinya perubahan kurs itu harus dikelola dengan baik karena berpengaruh langsung pada keuangan dan keputusan perusahaan tersebut.